Pertama kali balap itu seingat Hoki juara 4 kalau nggak salah. Juara 4, habis itu yang balap keduanya juara 1. Alhamdulillah sampai seri sampai seri terakhir, sampai akhir balap Oki alhamdulillah sering juara 1 lah. Sejauh ini sampai dengan tahun 2022, hingga kapan Soki pernah tarung di region luar Sumatera? Tahun 2022 Oki pernah ikut balapan di Sentul Karting, tapi Sentul Karting yang kecil Ya, itu F1 lepas cuman. Dan Oki ada juga itu ikut Piala Presiden yang final Motoprix seluruh Indonesia kumpulnya di situ tahun 22 2022 ya. Iya. Dan Soki kalau tidak salah juga salah satu seorang pembalap Aceh yang menjadi seleksi untuk atlet PON ke depan. Iya, alhamdulillah. Salam gaspol. Jumpa kembali bersama saya Maimun Fikri sebagai host di Perfecto Channel. Dan pada malam hari ini kita kedatangan tamu pembalap Provinsi Aceh yang sudah punya jam terbang baik di tingkat Aceh maupun di tingkat nasional. Selamat datang Muhammad Syiraj Shauki. Ya. Di podcast. Apa kabar Soki? Alhamdulillah baik Om. Soki baru kembali latihan di Jawa. Iya, baru pulang, baru 3 hari sampai di Aceh. Di Aceh. Dan itu program dari tim Soki atau program dari orang tua kah? Dari tim. Dari tim. Kemarin ada 2 bulan, dari tim sebulan, dari orang tua sebulan. Sebulan. Ya. Baik Soki, di bincang-bincang di podcast channel saya ini, boleh sedikit cerita Soki awalnya terjun di dunia racing atau balapan di Aceh? Awalnya sih pertama kali itu balap sepeda. Balap sepeda cuman sampai 5 kali lah ikut balap sepeda, langsung ikut balap motocross itu dulu. Awalnya balap sepeda usia Soki kelas? Masih kelas 4 SD atau 5 SD. Wow, ingat saya. Ketika itu saya juga pernah menjadi MC ketika Soki balap sepeda. Dan selepas balap sepeda terjun ke dunia motocross. Di artian 65 cc. Iya, 65 cc oke, balap motocross. Dan siapa yang mengajarkan Soki ketika itu? Dulu yang mengajarkan Oki yang awalnya dulu ada juga pelatih dari Aceh. Habis itu ada juga dari Om Pikar, Zulfikar. Iya, itu. Pikar sudah punya sekolah. Iya, dari ayah juga. Dari ayah juga. Iya. Kalau tidak salah di sini Manto juga mengajarkan. Sempat dulu. Dan di sirkuit Lamyong. Dulu di Kota Malaka. Di Kota Malaka. Iya. Itu awal-awal Soki iya. terjun. Ya. Dan kelas berapa SD Soki itu? Itu masih kelas 5 atau 6 SD oke. 5 ya. Dan Soki juara 1 sampai main di 65 sampai tahun pertama kali balap itu seingat Oki juara 4 kalau nggak salah. Juara 4, habis itu yang balap keduanya juara 1. Alhamdulillah sampai seri terakhir, sampai akhir balap Oki alhamdulillah sering juara 1 lah. Dan itu bukan hanya diikuti oleh pembalap-pembalap Aceh. Bukan. Kalau tidak salah Om juga sebagai komentator atau MC yang diikuti oleh pembalap-pembalap Sumatera Utara ya. Iya. Dan kapan awal mula Soki
pindah ke jalur lintasan atau balap motor? Itu seingat Oki waktu pertama kali pindah ke road race 2017 atau 16 itu ya pertama kali balap. Latihannya sudah agak lama sih, latihan road race-nya. Ketika Soki dari 65 itu kenapa tidak meneruskan ke 85? Kan masih ada estafet untuk motocross. Iya. Ya waktu itu pertama mencoba ikut tes latihan road race. Habis itu pertama ikut latihan road race, rupanya kok makin enak gitu kan. Makin enak. Ya habis itu ya udah ikut balap road race aja lah. Jenjangnya mana tahu insya Allah bisa lebih di atas rata-rata. Dan ketika Oki pertama balapan, kalau tidak salah di Lok Semau ya? Iya, itu pertama kali balap road race di Lok Semau, juara 5. Dan Ya. kalau tidak salah saya juga jadi komentator, Soki langsung juara 5 Iya, di kelas MP5 ya. MP5 ya. Luar biasa Soki. Dan terus Soki masih ketika itu SMP. Berarti kalau kategorinya Soki di Rocky. Iya. Di Rocky. Itu belum dikontrak sama tim Honda Indaco. Belum. Itu masih sendiri yang sponsorin Oki. Ada Om Toro toko sepeda Serikat, ada Round Adventure, ada juga Papa angkat Oki. Siapa? Om Ricky. Om Ricky yang tugas di Polda ya? Iya. Ada juga Tante Riri, orang tua. Banyak yang mau support. Iya, alhamdulillah. Dan kenapa Soki hobi di dunia racing ini? Ya, kayaknya sudah hobi dari orang tua. Lihat dulu orang tua ajak-ajak nonton balap. Berarti ayah Soki hobi balapan juga? Iya, dulunya sebelum tsunami ya balapan. Dan juga pembalap ya? Iya. Pembalap grass track, kalau tidak salah. Dan kapan mulai Soki dikontrak oleh tim Honda Indaco Racing Team? Dari 2022 tahun kemarin. Berarti Soki sudah masih SMP? Itu ya SMP. SMP? Iya. Kelas 2 ya? Kelas 3. Kelas 3. Iya. Dan Soki turun di kategori kelas Rocky. Dan itu sudah main di level Kejurda dan Kejurnas. Iya. Prestasi Soki di Kejurda dan Kejurnas boleh cerita sedikit? Prestasi Soki di Kejurda alhamdulillah tahun kemarin ya. Oke, 2022 ya. Juara umum di kelas novice. Dan Motoprix tahun kemarin alhamdulillah Shoki udah mulai ikut 5 seri Kejurnas. Shoki juara 2 namanya runner up. Ya. Dan Shoki poinnya tipis jarak dengan juara pertama. Yang juara pertama tipis. Kalau tidak salah tidak sampai 10 poin ya? Iya, tidak. Asal pembalap yang juara 1 itu? Dari Jakarta, Pulau Jawa. Tapi main di region Sumatera. Dan untuk selama ini Soki berlatih, kita kan tidak punya sirkuit permanen. Iya. Soki berlatih selama ini? Ya, latihannya Oki seringin latihan fisik. Karena latihan road race-nya yang nggak ada sirkuit, latihannya paling ke Calang jauh. Dari rumah 2 jam, 3 jam. Dan biaya besar, Soki. Biaya besar. Ya, jadi seringin latihan fisik atau latihan motocross aja Oki. Untuk fisik tetap latihan motocross. Iya. Dan Soki melakukan nge-gym atau latihan fisik sendiri? Kalau nge-gymnya Oki jarang. Palingan latihan fisiknya sendiri. Dan Soki kalau tidak salah juga salah seorang pembalap Aceh yang masuk jadi seleksi untuk atlet PON ke depan. Iya, alhamdulillah. Ya. Sampai sejauh ini persiapan apa yang sudah Soki dapatkan baik dari KONI dan juga dari IMI Aceh? Ya, insya Allah Soki di PON 2024 nanti bisa kasih yang terbaik buat Aceh.
Amin. Insya Allah bisa bawa pulang emas. Amin. Dan Coki persiapannya sungguh fokus supaya bisa membawa pulang emas, insya Allah. Ya. Oke, terus latihan fisik, insya Allah di Aceh juga bisa tempat 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 latihan road race lah yang dekat, biar sering latihan road race-nya. Dan Coki sering sekolah balap di luar Sumatera, di Berarti Jogja, sekolah Bogor. balap. Iya. Biayanya biaya sendiri atau dibantu oleh IMI, KONI atau sponsor? Kemarin Oki banyak biaya sendiri, biaya orang Biaya tua. sendiri. Ya. Dari IMI dan KONI tidak mensupport atau membantu biaya, kan Shoki merupakan atlet diklat ya. Iya. Dan tentu sudah menjadi keharusan dari KONI dan IMI Aceh. Bagaimana Shoki? Kemarin kalau nggak salah Oki dengar-dengar orang PON nanti dikasih sekolah balap keluar di Jawa. Kapan itu Shoki? Belum tahu lagi kapan. Belum tahu. Iya. Ini sudah bulan 4. PON kurang dari 1 tahun. Iya. Kapan rencana? Itu dari IMI, KONI? Dari IMI, ya, dan IMI KONI. Berarti nanti ada pelatihan-pelatihan Iya. yang diberikan. Iya. Dan Shoki nanti turun dengan atlet Aceh lainnya, ada kalau tidak salah Muhammad Silmi Helsinki, Iya. juga untuk turun di PON. Iya. Dan juga ada atlet Aceh lainnya. Iya. Untuk latihan tadi, Oki kan merupakan atlet cikal bakal PON. Iya. Tahun depan. Iya. Ini sudah bulan 4. Kan tidak harus latihan fisik, harus ada latihan juga turun ke sirkuit. Iya. Untuk biar begitu nantinya terlatih dan terampil. Jadi bagaimana Shoki untuk penyimbang dari latihan-latihan selama ini? Ya kalau mau latihan juga kan sirkuit nggak ada kalau di Aceh. Jadi ya Oki insya Allah sering keluar Jawa untuk mencari ilmu-ilmu di Jawa, mencari ilmu balapan yang biar pasti ilmu itu gimana cara teknik balapan itu yang betul-betulnya gitu. Kalau latihan di Aceh juga kan ke Calang gitu, jauh biaya besar juga, mending sekali ke Jawa terus. Wow, berarti ya kalau pundi-pundi medali tidak mudah juga karena sirkuit ini belum ada di Aceh, juga menjadi terkendala sendiri buat atlet-atlet Aceh untuk prestasi. Iya. Untuk jadwal balapan ini kan rutin. Untuk izin sekolah Shoki bagaimana? Ya izin sekolahnya Oki waktu mau masuk sekolah itu sudah bilang duluan, orang tua Oki udah bilang bahwasannya Oki ini seorang atlet lah, pembalap gitu. Dia jadi banyak keluar kota ikut balapan ini. Jadi tidak jadi masalah. Alhamdulillah sekolahnya juga mendukung insya Allah. Dan sekolah di sekolah SMA Negeri 9. Oh, sekolahnya atlet olahraga Aceh dari seluruh kabupaten kota ya. Iya. Jadi dengan mungkin karena Shoki atlet mudah mendapatkan izin. Jadi kapanpun Shoki balap, mereka tentu memberikan izin untuk balapan. Dan Shoki selain tarung di level Sumatera, sejauh ini sampai dengan tahun 2022, sehingga kapan Shoki pernah tarung di region luar Sumatera? Tahun 2022 Oki pernah ikut balapan di Sentul Karting, tapi Sentul Karting yang kecil, Sentul kecil. Ya, Sentul kecil. Itu event lepas, cuman sambilan itu waktu itu mau balap motoprik, Oki sambilan nyeting motor, Ya. Oki ikut balapan di situ. Itu doang Oki yang balapan di Jawa. Insya Allah nanti di tahun-tahun depan Oki fokus balapan di Jawa. Dan tidak mudah Shoki ya. Ya. Jadi juara region itu 1 sampai 3. Ya.
mendapat kota untuk di One Prix. Dan kembali tadi pertanyaan, waktu Soki turun di Sentul Kecil itu prestasi Soki waktu ikut di tahun 2022 Itu waktu balapan itu. ya. Itu Oki juara 2. Itu ada 2 kelas Oki ikut. Ya. Yang satu kelasnya Oki jatuh. Kelas Yang apa itu? Itu kelas Rocky. Iya. Itu Oki jatuh. Yang kalau nggak salah novice-nya Oki juara. Juara Iya. Juara kedua. Dan itu seluruh pembalap Indonesia? Itu enggak seluruh pembalap. Cuman pembalap lokalnya juga, tapi enggak rame juga. Rame. Ada juga beberapa pembalap region Jawa. Iya. Untuk Rocky, Soki ada di KTT kualifikasi. Rocky hasil KTT start di itu yang mana itu? Yang di Jawa tadi, di event lepas di Sentul Kecil. Itu waktu nama eventnya itu, di event itu kalau tidak salah Oki start ke-1. Ke-1. Iya. Berarti Soki mampu bersaing dengan pembalap-pembalap region lain. Dan Oki ada juga itu ikut Piala Presiden yang final Motoprix seluruh Indonesia kumpulnya di situ tahun 2022 ya. Iya. Dan Soki itu Soki di race 1 podium ke-8 ya. Dan race 2 podium ke-8. Oki sangat bersyukur sudah bisa dimasuk 10 besar waktu balap itu. Dan itu seluruh Indonesia ya, antar region ya. Iya. Wow. Oki pertamanya itu Oki fokus 5 besar. Kalau nggak 10 besar, kalau Oki mampu di 10 besar, Oki udah di race 2 itu mampu, insya Allah mampu di 5 besar. Itu cuacanya buruk, hujan. Ya, alhamdulillah juga Oki di podium ke-8. Soki, untuk tarung di region Kejurnas, Oki kan pindah kelas ya? Iya, ke kelas Oki ke novice. Iya. Untuk novice di Sumatera, pesaing Soki tentu lebih berat. Iya. Siapa-siapa saja yang... Kalau di kelas novice ini kan Oki baru di tahun ini. Iya. Baru mencoba di balapan Motoprix di kelas novice. Jadi Oki ya belum tahu juga sih pembalap-pembalap yang keras itu siapa-siapa aja. Oki belum tahu. Yang penting Oki dari sekarang Oki persiapan untuk bertarung nanti. Berarti Soki mempersiapkan diri, semua lawan itu berat bagi Soki? Ya, semua lawan itu berat. Tapi Oki dari sekarang Oki harus persiapan biar nanti tarungnya lebih mudah lah. Jadi fokus untuk persiapan diri Soki. Luar biasa. Dan untuk PON, Soki juga tentu akan tandem sama Silmi. Silmi juga tarung di novice di region Sumatera. Dan Silmi pada tahun 2022 juara pertama ya, untuk kategori novice. Dan tahun ini merupakan tahun kedua. Dan tekad Soki tahun ini untuk tahun pertama tarung di novice region. Apa target Soki? Target Soki di tahun pertama ini, Soki bisa menaiki podium ataupun bisa masuk ke 5 besar dulu. 5 besar dulu? Iya. Tidak ditarget sama tim Honda Indaco untuk podium pertama? Ya, targetnya belum. Nanti mau dekat-dekat event baru susun target lagi itu kalau mau podium. Begitu. Tapi Oki persiapan dari sekarang, insya Allah Oki bisa masuk podium ataupun juara 1 insya Allah. Dan bisa juara region di novice. Kalau di lintasan itu yang membuat Soki terpacu adrenalin Soki di lintasan, apa yang membuat Soki itu bisa berani tampil, tidak ada rasa takut? Ya itu sih kalau berani-berani gitu, kalau udah ada teknik, udah ada persiapan kayak gitu, udah
gimana ya, kalau udah ada fisik lah, udah ada fisik kita cukup, latihan motornya cukup, kalau masuk ke sirkuit itu ya mudah biasa aja gitu, relax, santai. Kalau belum ada persiapan, nggak ada fisik, ya latihan motornya jarang, ya kalau udah masuk sirkuit itu pasti kita ya nggak konsen pastinya, Nggak konsen. hancur banget. Berarti perlu persiapan yang matang. Iya. Ya. Ada trik-trik nggak mungkin buat para pecinta otomotif baik di Aceh maupun di luar Aceh untuk terjun di dunia balapan baik di pemula Rocky maupun di jenjang-jenjang berikut? Silakan Soki. Kalau mau balapan ya gimana ya? Persiapannya banyak kalau persiapan balapan, tapi kalau mau coba gitu ya sering latihan, sering fisik. Karena kalau latihan balap ini kalau gak ada fisik ya sama aja. Berarti kita harus mempersiapkan fisik. Iya. Berarti dia tidak hanya jago balapan. Iya. Ya. Berarti joki latihan fisiknya seringin, dan teknik di atas motornya ya lebih paham. Ya. Kalau untuk pembalap nasional siapa yang jadi idola Soki? Kalau pembalap internasional, kalau yang seniornya Mas Andi Gilang. Itu Indonesia. Ya. Andi Gilang. Kalau yang Rocky atau novice-nya Veda Ega Pratama. Apa harus pembalap Honda semua yang Soki sebutin? Nggak tahu, Oki lebih suka lihat mereka balapnya, teknik balapnya. Yang fair aja, tidak mesti harus pembalap atau dari tim-tim lain, atau ada yang memang yang Soki idolakan dari kecil sebelum Soki bergabung di tim Honda Indaco. Iya, nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau di pembalap MotoGP? Pedro Acosta yang Moto2-nya. Kalau MotoGP-nya Pecco. Tidak harus Marquez kan? Ya. Dan untuk pembalap lokal sendiri, Aceh, siapa yang Soki idolakan? Pembalap lokal Aceh yang Soki idolakan? Ya enggak. Ayoki sendiri. Ayoki sendiri. Nggak tahu siapa. Kan banyak pembalap. Ada pembalap legenda, ada juga sang maestro balap Reja Palepi, ada pembalap-pembalap yang udah pensiun seperti almarhum juga jago, dan juga ada pembalap-pembalap seperti mungkin kalau Yasir Soki belum melihat waktu itu ya, ada Hairil dan lain. Selain daripada ayah Soki, ada nggak yang menjadi idola Soki? Ya Reja Palepi gitu. Reja, dan Reja juga sempat bersama mengajarkan Soki. Iya, dulu waktu pertama kali Oki balapan road race, dulu kan Reja buka sekolah balap di waktu puasa tahun berapa itu? Iya, sebelum COVID. Iya, sebelum COVID kalau nggak salah, buka sekolah balap. 75 Racing School. Iya. Oke, sekolah balap sama Mireja. Dan itu di Stadion Lungraya ya. Iya. Berarti Soki pernah juga mendapat ilmu balapan sama. Iya, dari Mireja. Dan nanti satu waktu juga Reja Palepi kita undang di Perfecto Channel. Dan Om sendiri juga mendoakan agar prestasi Soki bisa gemilang. Amin. Baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada klub fans Soki nggak? Karena Soki kan sudah terkenal. Ada klub fans sendiri, mungkin karena Soki sudah pembalap terkenal. Mereka suka hadir nggak kalau Soki tarung di lokal maupun di kejurnas? Kalau itu biasanya ada nenek Oki kadang turun di kalau balap lokal, nenek Oki yang dari sini yang tinggal di Olekaring, nenek dari mama, ada juga nenek dari Tamiang, kakek, semua turun kalau
Oki balapan di Aceh itu ikut. Itu dari keluarga Soki. Iya, keluarga. Kalau dari fan sendiri Soki, misalnya mereka datang dari berbagai kota, selalu mensupport Soki, ada nggak fan-fan Soki? Kalau dari luar kota belum. Belum ada. Mungkin mereka tidak fan ya. Datang secara spontan, memberikan support kepada Soki. Iya. Dan tentunya melalui medsos, Instagram atau dari kalau TikTok, dari mereka Instagram, selalu mensupport Soki. Iya, rame. Kalau dari Instagram rame yang komen semangat balapannya gitu-gitu, rame. Dan sampai saat ini Soki pernah nggak cedera yang fatal di sirkuit, baik waktu turun di 65 motocross atau di balapan sampai saat ini? Oki yang banyak cedera, yang patah tulang ini dulu banyak cederanya itu waktu balap motocross. Iya, waktu balap motocross. Kalau balap road race-nya Soki insya Allah jangan yang parah-parah lah. Nggak takut Soki untuk balapan itu kan penuh resiko. Iya. Mungkin patah atau terbentur cedera ringan. Ya gimana? Ya udah biasa lihat-lihat gitu kan, mana tahu kan ada teman juga jatuh patah. Enggak gimana, enggak takut juga sih. Oki biasa aja. Baik Soki, sambil diminum, ini ada dari sponsor kita dari 4/3. Ini ada varian Magnus Jos Sanger Arabica dingin. Baik para pecinta otomotif, masih bincang-bincang saya bersama pembalap kebanggaan masyarakat Aceh yang nanti akan turun di PON pada tahun depan bersama dengan Muhammad Silmi Helsinki dan pembalap-pembalap lainnya. Dan tentunya nanti pembalap-pembalap lain juga akan saya undang di podcast saya. Kita akan bicarakan tentang dengan seputar balapan baik di Aceh maupun di nasional. Baik Soki, ayah Soki juga seorang mantan pembalap, juga mekanik. Itu dasar Soki terjun ke dunia balap. Ya. Dan Soki berapa bersaudara? Oki ada 3 bersaudara. 3 bersaudara. Soki yang ke? 2. Laki-laki, perempuan? 3-tiganya laki-laki. 3-nya laki-laki. 3-tiganya hobi balap? Enggak. Abang 1 polisi. Oki balap. Ya. Adik ya ikut-ikut ngaji. Jadi ustadz. Oh, hobinya jadi ustadz. Keseharian Soki ini untuk berlatih, ada yang menemani? Oki kalau latihan fisik Oki sendiri. Ya. Kalau latihan motor itu pergi berkeluarga. Ya. Juga bersama Abang Soki. Iya. Dan untuk manajer Soki, ada nggak manajer yang bantu Soki untuk mengurus balap ini? Yang manajer ada kayak Papa angkat Oki, ada Abang Soki, kadang ada orang-orang yang support Soki, bantu Soki, kayak Om Toro dulu nya sering menyupport Soki, sampai sekarang juga sering support Soki balapan. Dan Soki sekarang sudah usia 16. 16 belum dapat izin dari ibu. Udah punya pacar? Ya, belum. Yang Soki suka sudah ya? Banyak. Banyak. Ya. Nggak boleh banyak-banyak. Jadi fokus dulu sekolah dan prestasi. Ya. Tentunya itu datang dengan sendirinya. Ketika sudah kita berprestasi, ya, easy to become. Cost money and girl to become for you. Jadi baik itu ketika sudah kita berprestasi, pundi-pundi rupiah dan pacar, jodoh pun akan datang sendirinya. Ya. Baik Soki. Dan ini menarik Soki
Honda Indaco. Honda Indaco ini kan dari Medan. Sumatera Utara. Dan Soki berarti ini sudah merupakan tahun kedua dikontrak oleh Honda Indaco. Alhamdulillah. Untuk target Soki dari tim Honda Indaco di novice ini target podium 1. Ya, insya Allah target podium 1 dan juara region. Amin. Ya. Walaupun tadi Soki sudah cerita semua itu pesaing. Iya. Apa cita-cita Soki untuk tarung di jenjang nasional maupun internasional? Cita-cita Oki sih ya tinggi, kayak ikut balap MotoGP lah, insya Allah. Wow, bukan tidak mungkin. Impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Dengan tekad, kerja keras, tapi tidak mudah Soki. Iya. Dan itu perlu mimpi. Iya. Mimpi itu harus kamu wujudkan. Jadi mimpi, tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Seorang Marc Marquez itu juga tidak dengan mudah bisa jadi juara. Dari kecil dia terus berlatih, bukan tidak mungkin satu saat nanti mimpi itu make you dream come true. Iya. Ya. Dan itu harus kamu wujudkan. Iya. Juga dengan berlatih yang keras dan juga bahasa Inggris, Soki. Iya. Kalau tidak dari sekarang, kamu juga harus berlatih baik untuk berbicara ya di sekolah ataupun di luar. Ketika nanti di level Asia ya juga kebanggaan bagi saya, bagi keluarga, bagi masyarakat Aceh. Ketika diwawancari Soki juara di level Asia, juga pertanyaannya menggunakan bahasa Inggris dan harus menjawab dengan bahasa Inggris. Jadi ada Soki lakukan atau kursus untuk latihan kursus bahasa Inggris sampai saat ini? Ada, Oki yang waktu bulan kemarin 2 bulan atau 3 bulan kemarin Oki privat les bahasa Inggris. Ya, luar biasa. Karena Oki mau belajar wawancara pakai bahasa Inggris, mana tahu insya Allahnya Oki ikut balap MotoGP ataupun Asia gitu, Oki ngomongnya jawabnya pakai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu tidak lagi merupakan bahasa asing, sudah jadi keharusan untuk bahasa pengantar. Jadi insya Allah kalau yakin dan mau terus belajar dan belajar, tidak perlu kata malu dan tidak ada kata terlambat. Seperti saya bisa berbahasa Inggris dan kita bisa pergi kemana-mana, keliling dunia. Iya. Ya. Semangat Soki. Iya. Dan para pecinta otomotif, bincang-bincang kali ini bersama Muhammad Sirat Soki, merupakan atlet yang dipersiapkan untuk PON tahun depan. Semoga perjalanan Muhammad Soki baik di tingkat region maupun PON terus memperoleh prestasi. Mohon doa dari pecinta otomotif di Aceh khususnya. Baik pecinta otomotif, di akhir jumpa kita, bincang-bincang saya bersama pembalap Aceh yang akan tarung di PON dan di region pada tahun PON untuk tahun depan dan untuk region pada tahun ini. Soki, di akhir pertanyaan ini, apa yang menjadi kendala bagi Soki sampai dengan saat ini? Baik untuk sehari-hari, baik untuk Soki mempersiapkan diri, baik tarung di region Motoplik dan untuk PON. Kendala Shoki sih ya nggak ada, yang penting Shoki persiapan terus dari sekarang, insya Allah di PON nanti Shoki bisa membawa hasil yang maksimal untuk Aceh. Tidak ada kendala lain dari Soki insya Allah untuk nggak ada latihan ataupun
untuk peralatan-peralatan? Cuman ya latihan motornya aja. Kendala Coki itu aja, latihan motornya nggak ada di Aceh Karena tidak adanya sirkuit. karena tidak adanya sirkuit. Kendala Coki itu doang. Dan Soki, Om sendiri juga mengadakan podcast ini agar membuka pintu. Bukan hanya kepada ini, bukan hanya kepada pemerintah, semua pihak. Agar sirkuit permanen harus terwujud di Aceh. Terima kasih Soki. Bincang-bincang di Perfecto Channel. Sukses terus. Dan akhir kata, sampai jumpa dengan bintang-bintang tamu lainnya. Saya Maimun Fikri mohon diri. Adios amigos. Perfecto. Gaspol.